Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari kelas 2A dengan NIM C1022056. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian komunikasi dalam keperawatan dengan kasus 6, yaitu Nyonya Z dengan kehamilan pertamanya telah melahirkan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki di RSUP Bamada Selawi dengan partu spontan dan normal. Keadaan umum ibu baik, tetapi setelah 3 hari postpartum, ibu mengatakan kurang tidur karena bayinya yang selalu menangis. Ibu juga mengatakan bahwa ia kurang percaya diri dan khawatir tidak dapat menjadi ibu yang baik dalam merawat bayinya. Pada saat pengkajian, suami ibunya juga mengatakan ibu sensitif dan mudah tersinggung dan juga kurang menyayangi bayinya. Apa yang harus dilakukan perawat untuk menghadapi pasien tersebut? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Pagi Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, saya sudah merasa mendingan sih Mas dari kemarin. Baik, setelah prosedur yang dilakukan kemarin, kondisi umum Ibu dalam batas normal ya Bu? Bagaimana tingkat nyeri yang Ibu rasakan? Nyerinya masih ada, tapi nggak separah kemarin sih Mas. Baik, jika Ibu merasakan kenaikan nyeri atau gejala lain, beritahu saya ya Bu. Apakah Ibu ada pertanyaan lain atau kekhawatiran lain? Hari ini sejak melahirkan 3 hari yang lalu, saya merasa capek dan kurang tidur sih Mas, karena saya kan menangis ya Mas setiap hari. Sama saya kurang percaya diri sih kalau jadi ibu. Istri saya juga cukup sensitif Mas, dan mudah tersinggung dan terlihat kurang sayang sama anaknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan baby blue syndrome ya Bu. Nah, baby blue syndrome sendiri itu adalah gangguan mood atau perasaan yang dialami oleh seorang ibu pasca melahirkan. Secara umum kondisi ini dianggap normal karena biasa dialami oleh 70% sampai 80% oleh ibu hamil. Nah, gejala yang dirasakan oleh ibu sendiri seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu mudah tersinggung atau sensitif. Gejala lainnya yaitu sering nangis, mudah merasa cemas, kurangnya konsentrasi, mudah stres, kemudian sepanjang waktu dalam artian mudah berganti perasaan karena hal-hal sepele. Begitu juga merasa rapuh dan tidak berdaya, merasa bersalah, merasa gelisah, kurangnya gangguan tidur, dan merasa kesepian. Kemudian hal ini dapat dirasakan mulai dari 2-3 hari pasca melahirkan dan normalnya akan hilang setelah 2 minggu. Kemudian hal ini juga dapat diulang lebih dari 1 kali oleh ibu-ibu yang biasanya melahirkan. Kemudian apa sebabnya itu sendiri Ibu? Sebabnya itu adalah karena faktor kelelahan setelah biasanya melahirkan atau menyusui. Kemudian perubahan rutinitas karena merawat bayi. Selanjutnya ada kurang mendapat dukungan dari suami, keluarga atau lingkungan sekitar. Tapi saya yakin suami Ibu adalah suami yang baik, pasti Ibu mendapatkan dukungan yang baik dari suami Ibu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Ibu agar terhindar dari kondisi tersebut Ibu? Yang pertama adalah berbagi perasaan, yaitu seperti bercerita kepada suami atau orang lain tentang apa yang Ibu rasakan, sehingga Ibu bisa meluapkan emosi-emosi yang Ibu rasakan dan pendam sebelumnya. Selanjutnya itu melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan. Kemudian ada olahraga dan relaksasi. Kemudian segera istirahat ketika bayi tidur. Kemudian ada mengkonsumsi makanan sehat. Bapak bisa menjaga pola makan ibunya dan jenis-jenis makanan ibunya agar tetap sehat. Kemudian ada me time dengan aktivitas menyenangkan. Ibu bisa mungkin menyanyi atau hal-hal yang menurut ibu menyenangkan. Kemudian tidak membandingkan bayi dengan bayi lainnya Ibu. Kemudian untuk ayahnya juga bisa ikut berkontribusi dengan cara membantu merawat bayi. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah tangga atau memfasilitasi dengan asisten rumah tangga atau baby sister. Menjadwalkan kunjungan keluarga atau teman agar ibu tidak merasa kelelahan. Kemudian mencari waktu untuk melakukan hal yang menyenangkan bagi ibu dan ayah. Kemudian jika hal tersebut tidak membaik atau bahkan memburuk, ibu bisa berbicara kepada suami, keluarga, bidan atau dokter kandungan, atau bisa mengunjungi psikolog atau psikiater untuk mencegah dan mengatasi kondisi yang lebih buruk, yaitu mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Nah, dengan hal yang tadi saya jelaskan sebelumnya, apakah Ibu sudah mengerti inti dari yang saya jelaskan?
Baik, penjelasan tentang baby syndrome dari saya sudah selesai ya Bu. Semoga kondisi Ibu lekas membaik. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Mas, Bu. Ya, Terima kasih, Mas. Iya sama-sama. Kalau ada hal lain yang perlu dibutuhkan segera panggil saya Bu. ya. Hambatan yang saya ambil berdasarkan kasus tersebut adalah yang pertama, emotional distance, yang berhubungan dengan rasa kurang percaya diri yang membuat pasien merasa tidak berguna dan tidak becus saat merawat bayi. Yang kedua adalah knowledge differences, yang berhubungan dengan perbedaan pengetahuan antara ibu yang baru melahirkan dengan perawat, perbedaan dalam hal pengetahuan mengenai penanganan setelah melahirkan dan cara mengontrol emosi. Demikian video yang saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.